Bali tidak bisa dipisahkan dengan Papua, tidak bisa dipisahkan dengan Aceh, dengan Jawa, Sumatera, Borneo, Kalimantan, Sulawesi, tidak bisa dipisahkan. Yaitu, dan ini yang berpotensi ini adalah yang yang harus selalu kita sebut bahwa kerukunan ini, toleransi yang dibangun ini, atau toleransi yang kita dapatkan sekarang ini, kerukunan, kebersamaan yang kita dapatkan sini, itu bukan merupakan barang yang jatuh dari langit. Itu bukan sesuatu yang is taken for granted begitu dah. Jadi sesuatu sudah barang jadi begitu. Tetapi kerukunan, keharmonisian, toleransi, kebersamaan kita adalah sesuatu yang selalu harus diusahakan, diperjuangkan, dipertahankan. Begitu dipelihara, itu dipelihara. Ini pesan-pesan negara, pesan founding fathers kita begitu. Jadi mengapa kita harus selalu berjuang, kita mengusahakan, bahkan berjuang begitu untuk pertahankan kerukunan, keharmonisan itu? Karena potensi untuk tidak rukun itu akan selalu ada. Potensi rusak itu akan selalu ada. Potensi NKRI ini berantakan, bubar pun akan selalu ada. Tergantung kita. Tergantung kekuatan kita untuk menjaga itu, kesepakatan kita, tekad kita untuk jaga itu. Karena apa? Karena potensi itu selalu ada. Karena ancaman dan tantangan itu selalu ada sampai kapanpun NKRI ini ada. Gitu. Selama Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote itu tetap ada sebegitu bersatu, selama itu pun akan ada tantangan dan ancaman untuk menghancurkan Indonesia, membagi-bagi Indonesia, memecah belah Indonesia supaya menjadi negara-negara yang lebih kecil sehingga lemah. Begitu itu. Ya. Terus sampai kapanpun itu ancaman itu, tantangan itu akan ada. Selama NKRI ini didasari oleh Pancasila, menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Selama itu pun ada ancaman dan tantangan yang datang dari kelompok-kelompok yang Ratu sering sebut kelompok-kelompok keblinger, kelompok radikal itu keblinger, ya. Itu yang tidak bisa menerima 4 konsensus dasar bernegara kita. Sampai sekarang ini, makanya keblinger itu nggak masuk akal sehat, gitu. Pancasila nggak diterima, ya. Bhinneka Tunggal Ika nggak terima, Undang-Undang Dasar 45 nggak diterima, NKRI pun nggak diterima, seperti itu, keblinger. Nah ini kekuatan-kekuatan ini selalu ada dan selalu mengancam. Ya, yang pertama adalah kekuatan asing. Kekuatan asing ini tentunya ada. Begitu Indonesia merdeka, pada saat itu pun Indonesia sudah diperhitungkan oleh asing dalam konteks persaingan global. Dalam konteks persaingan global itu Ratu sangat sering sampaikan, dan ini harus selalu diwaspadai, bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang suka negara lain kuat, apalagi lebih kuat dari dirinya. Nggak mungkin. Apalagi kalau ada negara yang akan tumbuh menjadi kekuatan yang super, kekuatan yang hebat ini apakah di Asia, di dunia, pasti akan diusahakan untuk selalu dilemahkan. Dalam persaingan global antar negara akan selalu terjadi saling melemahkan. Walaupun itu sering dilaksanakan secara diplomasi halus, cara-cara yang halus, spy, selalu akan terjadi saling melemahkan. Apakah ekonominya, apakah militernya, apakah persatuannya. Ya. Nah Indonesia, ya, mengapa menjadi sorotan yang harus dilemahkan?
Karena Indonesia seperti Ratu sampaikan tadi itu, wilayahnya yang sangat besar dari Sabang, Merauke, Miangas sampai Rote. Kekayaan alamnya yang sangat kaya. Bukan saja daratannya, tapi lautnya sebenarnya lebih kaya dari daratannya. Pertambangannya, tambangnya, hasil kebunnya, hasil pertaniannya, hasil lautnya luar biasa kaya. Nah, kalau ini kemudian tetap bersatu, tetap rukun, dimanage dengan baik, misalnya tanpa korupsi, maka tidak kelak lagi Indonesia akan tumbuh tidak saja menjadi macannya Asia, tetapi singanya dunia. Nah, itu. Ini negara-negara asing, ini banyak yang tidak suka. Sedikit banyak pasti banyak yang tidak suka. Karena jangan sampai Indonesia menjadi champion, pemimpin dunia nanti. Karena kalau dibiarkan bersatu, rukun, manajemennya bagus, jadi singanya dunia. Nah, ini ada negara-negara asing yang tidak suka, pasti itu. Ini akan selalu juga merongrong, melemahkan. Kemudian berkolaborasi sangat sering itu di dalam praktek menjatuhkan, menghancurkan sebuah negara. Selalu kekuatan asing itu pasti berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan radikal di dalam negeri, ya, yang dijadikan boneka-bonekanya. Nah, ini, ya, jadi kekuatan asing itu dengan kekuatan-kekuatan radikal, kelompok-kelompok radikal itu sering berkolaborasi, walaupun ya sering antara kekuatan asing dengan kekuatan di dalam negeri yang radikal itu tidak seide dalam ideologi, dalam apa namanya, ya ideologi lah begitu, tidak seide, tetapi satu tujuan, menghancurkan rezim, menghancurkan sebuah negara dulu baru begitu. Nah, setelah kemudian menghancurkan sebuah negara dulu, kemudian mereka antara asing dengan radikal ini saling bunuh lagi, saling ini, ya seperti itu bisa terjadi, dan ini terjadi di seluruh dunia, terjadi di seluruh dunia. Nah, itulah ancaman dan tantangan, dan itulah menjadi potensi yang sangat berbahaya, dan itu dibuat jadi sesuatu yang tidak ringan yang kita hadapi sampai anak cucu kita nanti. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tekad, ya, tekad kita semuanya. Bangsa kita harus selalu bertekad, gitu. Ya, harus bertekad, ya, untuk bisa merukunkan tetap bangsa Indonesia, mempertahankan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, mempertahankan NKRI dengan tekad-tekad bahwa ya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu adalah jiwa ragaku, gitu. Gitu kan, NKRI adalah rumah besarku yang tidak bisa diubah diganti. Merah putih adalah darahku. Seperti itu, burung Garuda di dadaku, seperti itu mestinya. Nah, ini harus selalu dikumandangkan. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan, ya, ada apa namanya, ajaran-ajaran patriotisme, ajaran-ajaran nasionalisme, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu intinya itu harus selalu diajarkan, disosialisasikan. Harus secara masif ini selalu itu, supaya anak-anak kita, anak-anak tumbuh kita dengan idealisme yang kenegarawanan, ya. Dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, seluruh tokoh-tokoh agama itu harus mulai lebih giat lagi, lebih giat lagi. Bagaimana supaya umat-umat kita masing-masing itu memang menjadi umat-umat yang baik, nah, gitu, yang memang mentaati agamanya, menjadi umat yang memang menjalankan perintah-perintah agamanya. Yang Muslim menjadi lebih Muslim, yang Hindu menjadi benar-benar Hindu yang baik, yang Buddha, yang Katolik, yang Kristen, yang Konghucu menjadilah Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik yang baik. Kalau itu terjadi, ditambah dengan wawasan kebangsaan, dipadukan, ya, seperti dalam waktu Renggong itu, dalam waktu Renggong itu kembali di Bali itu, antara kenegarawanan beliau sebagai seorang raja
dengan nilai-nilai agama, itu mau menyebabkan toleransi, merangkul semua masyarakatnya yang semapun berbeda apapun itu diterima, diayomi semuanya itu. Nah kalau itu dipadukan menjadi umat-umat beragama yang baik sekaligus menjadi warga negara yang baik, maka itu akan bisa menangkal terus ya dorongan-dorongan terhadap toleransi, terhadap kebersamaan kita, terhadap kerukunan kita, dan itu bisa kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ya, yang sekarang ini ya oleh Kementerian Agama disebut moderasi beragama. Ya, moderasi beragama ya seperti Ratu jelaskan tadi itu. Nah, itulah moderasi beragama. Begitu, moderasi beragama harus kita bisa menerima yang lain. Gitu. Kita harus cinta NKRI, cinta tanah air, semuanya kita cintai, suku bangsanya kita cintai, agamanya kita cintai, rumah-rumah ibadahnya kita cintai. Ya, kalau Ratu itu mencintai masjid, mencintai umat Islam kan bukan berarti Ratu harus jadi Muslim. Iya. Iya kan? Ratu mencintai umat Kristen, umat Katolik, mencintai juga gerejanya, bukan berarti Ratu harus jadi Kristen. Dan umat Kristen juga tidak. Ya, kalau sekarang Ratu yakin, ya dengan sosialisasi FKUB sekarang sudah tidak ada sekarang yang ingin. Ya mungkin kalau ada segelintir ya yang keblinger juga. Tidak ada yang ingin mengagamakan orang-orang lain. Ya kan? Tidak ada itu sekarang. Menyebarkan secara masif itu tidak ada. Ya, kecuali yang keblinger-keblinger. Ya, keblinger-keblinger. Ya, Ratu amati di antar agama itu sudah nggak ada. Mudah-mudahan kondisi ini selalu kita jaga, selalu baik, sehingga benar-benar kalau kita bisa menghilangkan sama sekali kemudian saling curiga-mencurigai, iya kan? Pikiran-pikiran negatif, saling curiga-mencurigai antar pemeluk-pemeluk agama, tokoh-tokoh agama. Kalau itu kita bisa hilangkan, kemudian kita benar-benar saling percaya. Kalau Ratu sekarang, Ratu tidak ada sekarang yang menyebarkan agama ke dalam agama orang lain. Begitu dah, tidak ada. Yang Kristen sekarang yang ke komunitas Islam tidak ada. Yang Islam komunitas Kristen atau ke Hindu nggak ada. Nggak ada. Buddha Konghucu pun nggak ada begitu. Itu ya Ratu bisa lihat karena Ratu amati terus di mana-mana di seluruh Indonesia. Ini syukur. Nah, sehingga dengan demikian kita tidak pernah akan lagi saling curiga. Ya kan? Kita selalu berpikir baik. Oh, itu saudaraku positif semua gitu kan. Oh, itu umat Muslim Indonesia itu benar-benar Indonesia itu. Indonesia, umat Hindu itu benar-benar umat Hindu Indonesia, Kristen Indonesia, Katolik Indonesia, Buddha Konghucu juga Indonesia, seperti itu. Nah, kita bersatu dalam keindonesiaan, kita rukun dalam keindonesiaan, kita bersama-sama dalam keindonesiaan, kita tumbuhkan pelihara toleransi dalam keindonesiaan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ancamannya untuk Bali juga besar, sama dengan daerah-daerah lain karena itu bisa menjadi satu kesatuan dengan Indonesia. Tetapi ya kita usaha perjuangan kita seperti itu, dan ini harus dilakukan sepanjang masa. Gitu kira-kira begitu.